Pernah nyadar gak kenapa hampir semua restoran fast food itu terletaknya di perempatan? Yes, nggak semuanya, tapi hampir semua gue bilang. Kita ngeliat McD, ngeliat KFC, itu kan kalau kita ngeliat pasti adanya di perempatan tuh. Burger King, Pizza Hut. Ya kalaupun dia nggak di perempatan, itu pasti di tempat yang visibilitasnya itu luas gitu. Nggak nyempil. Ya iyalah bang, namanya restoran kan pengen kelihatan. Apalagi mereka tuh punya duit banyak, ya pasti gampang lah belinya di hook lah paling kelihatan. Ini terdengar seperti pertanyaan yang you don't say. Yang jawabannya udah jelas, ya karena yang namanya dagang, masa bikin McD di gang? Ya kalau punya duit orang jualan sosis pun bakalan jualan di perempatan, kan pasti begitu. Tapi sebenarnya pertanyaan ini itu merupakan pertanyaan gunung es. Di puncaknya terlihat seperti pertanyaan yang you don't say, tapi kalau digali ke dalam ternyata jawabannya itu dalam juga loh. Ternyata setelah gue ulik-ulik ada alasan lain kenapa fast food chain itu lebih sering adanya di perempatan. Dan alasannya itu nggak kita duga. Alasannya itu ada hubungannya dengan psikologis warga kotanya dan juga desain tata kotanya. Lu percaya nggak tata kota yang buruk itu bisa meningkatkan konsumsi fast food warganya? Yes, mind blown. Apa hubungannya? Gua nggak paham juga awalnya. Nah faktanya nih ya, kota-kota yang desainnya itu kurang baik atau bisa kita sebut car oriented. Kota-kota car oriented itu kan dia membangun jalan selebar-lebarnya dan kotanya itu kemungkinan besar pasti macet seringnya. Nah disitulah saat macet, traffic kendaraan tinggi. Traffic kendaraan yang tinggi bisa mendatangkan berkah buat para fast food chain ini. Ya iyalah bang, itu mah nggak cuma fast food doang. Buat restoran bebek selamat juga begitu sama aja. Tapi faktanya lagi ada penelitian yang mengatakan semakin macet kotanya, semakin tinggi konsumsi fast food di kota tersebut. Karena fast food itu merupakan bisnis yang mengandalkan traffic exposure dan juga impulse purchase. Garis bawahin tuh, impulse purchase. Kalau kita ngomongin traffic exposure, oke lah, bebek selamat, bebek kaleo, ya semuanya juga pakai traffic exposure. Yes, gue setuju. Tapi kalau impulse purchase itu lebih spesifik ke yang namanya fast food. Lu pasti pernah lagi macet, terus tiba-tiba ngelihat McD, lu mikir kayaknya gue pengen beli deh. Nah itu bukan lu doang yang mikir kayak begitu, karena ada risetnya. Ada riset dari University of Illinois Urbana Campaign. Dia tuh nunjukin bahwa kemacetan lalu lintas secara signifikan meningkatkan kunjungan orang ke restoran cepat saji, yang ujung-ujungnya menyebabkan jutaan orang konsumsi makanan yang tidak sehat setiap tahunnya. Ini riset dilakukan di Los Angeles County. Kenapa di Los Angeles? Ya karena kalau kita ngomongin orang yang paling doyan fast food, yaitu orang Amerika. Dan kalau kita mau lebih spesifik lagi, county mana yang paling doyan makan fast food, salah satunya adalah di Los Angeles County. Ini bukan kota Los Angeles ya, bukan Los Santos, bukan. Ini county-nya. Jadi ada Los Angeles City, tapi ada juga Los Angeles County. Ini lebih besar lagi nih, ibaratnya provinsinya lah. Kan ada negara bagian California. Di bawahnya itu ada Los Angeles County. Baru tuh bawahnya lagi LA City. Ya kalau kita ngomongin top 5 county paling macet di Amerika, ya ini masuklah si Los Angeles ini. Balik ke riset tadi, hasilnya adalah kemacetan lalu lintas itu menyebabkan peningkatan kunjungan ke restoran fast food sebesar 1% per tahun. Ya elah bang, cuma 1% emang ngaruh apa? Ngaruh. Oh jangan salah, 1% itu setara dengan kenaikan 1,2 juta kunjungan orang-orang ke fast food di LA County. Besar. Nah itu kan di LA County, gimana kalau di Indonesia? Apakah sama juga patternnya? Ada survei mengenai kebiasaan konsumsi fast food dari Acuity Hope kepada 400 responden di beberapa kota besar di Indonesia. Hasilnya rata-rata nih ya, 70% orang di Indonesia itu bilang mereka itu seringnya konsumsi fast food di malam hari, tepatnya di jam-jam pulang aktivitas. Nggak persis sama dengan riset di LA County sih, tapi ada kemiripan di situ. Ada indikasinya. Orang Indonesia pasti survei bilangnya sering makan fast food pas jam pulang kerja. Di LA County studinya itu orang lebih banyak beli fast food pas jam-jam macet. Ada kemiripan kan? Benang merahnya adalah fast food itu merupakan pilihan utama di momen-momen rush hour. Itu benang merahnya. Pertanyaannya, kenapa di momen rush hour orang-orang itu beli fast food? Kenapa? Apakah karena makanannya enak? Enggak. Kalau ngomongin makanan enak itu subjektif, luas. Tapi gue yakin lah banyak makanan yang lebih enak dibandingkan fast food. Jawabannya adalah ini menyangkut kepada psikologis. Saat lu kena macet, lu stres. Saat lu stres, di otak lo kortisol yang naik. Saat kortisol lo naik di otak, lu cenderung akan lebih impulsif. Itu kuncinya, garis bawahi. Ada riset lagi nih yang dilakukan oleh International Online Medical Council, nunjukin bahwa orang yang berkendara per harinya itu lebih dari 3 jam, mereka bisa meningkat resiko stresnya sampai 84%. Jadi benang merahnya lagi, fast food dibeli seringnya di momen-momen rush hour pulang kerja, tepatnya di jam macet. Penelitiannya, orang yang kena macet itu stres. Fakta neuroscience-nya, ilmu otaknya, orang yang stres kortisolnya tinggi. Kortisol tinggi, dia impulsif. Dan saat lu stres juga ada kecenderungan lu itu ngidam makan makanan manis, kalori tinggi. Kenapa bisa kayak gitu? Karena selain saat kita stres yang naik itu kortisol, ada juga namanya
insulin dan juga grelin. Kalau kita ngomongin grelin itu merupakan hormon lapar. Dia naik tuh pas stres. Nah, makanan tinggi gula, tinggi lemak, tinggi kalori itu menjadi media penenang buat tubuh kita saat ngerespon stres tersebut. Jadi jangan heran, saat lu stres lu mau makan makanan junk food. Coba deh, saat lu stres nih ya dikasih salad, mana mau? Pengennya makan yang junk food. Dan disinilah pinternya restoran fast food. Mereka ini jenius. Mereka tahu, mereka ini merupakan makanan yang paling di craving saat lagi impulsif. Di mana ditaruhnya? Di perempatan-perempatan jalan besar. Kenapa di perempatan? Pertama, yes, you don't say-nya adalah visibility-nya kelihatan jelas. Karena kalau kita mau impulsif nih, tentu paling gampang kan yang gampang kelihatan. Karena kalau kita ngomongin impulsif pasti kan ngelihat dulu. Begitu ngelihat, wah kelihatan nih gede nih. Ah, impulsif ya beli. Itu lagi kenapa yang namanya fast food itu ada drive-thru-nya. Selain karena emang nyajiinnya itu cepet, ya drive-thru itu menambah orang untuk punya alasan beli deh. Kenapa? Karena ya cepet banget, bahkan nggak perlu turun dari mobil kan. Itulah bedanya sama kita ngomongin misalnya di perempatan itu bebek kaleo, bebek slamet, beda. Ya kalau kita ke restoran biasa mau beli nih karena impulsif, kan minimal mesti turun dulu, mesti parkir dulu. Kalau parkirannya ada, itu kan akan mengurangi niat lo untuk impulsif. Dan namanya lagi macet pulang kerja, pengen buru-buru pulang, ya pengennya yang satset. Dan itu juga kenapa alasannya namanya resto fast food dibikin warnanya gonjreng-gonjreng kontras. Warnanya merah, kuning, supaya tadi gampang kelihatan karena ingin mengincar impulsifnya manusia di jam-jam krusial tersebut. Ada studi lagi nih dari University of Winnipeg. Dia bilang warna merah itu membuat orang lebih cepat dalam mengambil keputusan. Studi ini juga nunjukin bahwa warna merah itu merupakan warna yang paling gampang narik perhatian pelanggan. Cocok nggak jualan makanan yang akan dibeli saat orang impulsif dengan warna yang membuat orang gampang tertarik dan juga gampang ngambil keputusan? Yaitu kenapa akhirnya ada orang bilang merah itu warna-warna berani. Yaitu emang karena ada studinya bahwa warna merah itu membuat orang lebih cepat ngambil keputusan. Lagi jam rush hour, macet-macetan nih ya, berani mengambil keputusan beli Big Mac. Berani. Ada contoh nih ya, fast food chain di Meksiko itu ngambil keuntungan dari macetnya kota Mexico City. Di tahun 2019 Burger King itu pernah bikin program namanya Traffic Whoppers, di mana lo bisa order menu Burger King terus dianterin ke mobil lo pas lagi macet. Wah, makin gampang tuh orang buat impulsif. Bahkan nggak perlu masuk ke restorannya, nggak perlu ikut drive-thru, lo bisa dapat Whopper pilihan lo. Ini merupakan program yang jenius. Nah tapi nih seandainya kotanya itu nggak macet, maka yang beli fast food yang menurut studinya kebalikan dari yang tadi tentu akan turun juga. Karena gimana mau impulsif kalau kotanya lancar, ya dia kan nggak akan segampang itu buat ngeliat restoran warna merah. Ya namanya lagi jalan lancar, pasti kan lebih fokus nyetir. Dan kalau kotanya nggak macet, stresnya nggak akan tinggi, kortisolnya nggak akan naik, dia nggak akan seimpuls pas lagi macet. Ya makanya kalau kotanya nggak macet, berarti kan ada indikasi warganya bakal lebih sehat. Karena indikasinya adalah warga kotanya akan lebih sedikit makan junk food. Jadi kalau kita ngomongin macet, ada hubungan dengan BPJS ternyata. Ya kita kalau ngomongin kesehatan warga kota nih ya, kemudahan menggapai makanan-makanan junk food itu tentu akan berpengaruh kepada kesehatan warganya. Kita kan udah bahas di video kemarin. Di Amerika, kalau lu mau dapetin fast food itu gampang, makanya mereka obes. Di Jepang, ngambil real food lebih gampang, makanya mereka lebih sehat. Meskipun mereka tuh minum alkohol juga. Dan jangan heran juga kenapa di kota orangnya lebih obes dibanding di desa. Ya karena di desa macetnya itu nggak seperti di kota dan akhirnya impulsifnya pun tidak seperti di kota. Jadi kesimpulannya, kenapa restoran cepat saji hampir semuanya ada di jalan besar? Karena disitulah mereka bisa memanfaatkan momentum untuk mencari cuan. Di jalan besar itulah, tepatnya jalan besar yang macet, otak orang itu bakal menjadi lebih impulsif dan ngebuat orang mau beli fast food tersebut. Lagi stres dikasih solusi instan. Pada momen tersebut otak kita tuh dikasih sugesti, nggak bikin ribet, nggak nunggu lama, hajar beli fast food. Stresnya hilang. Nggak pernah kebayangkan bagaimana kebijakan sebuah kota, sebuah daerah itu bisa mempengaruhi seberapa laku fast food chainnya. Nggak kebayang, gue juga baru tahu nih. Ya selama ini kita kan kalau ngomongin kebijakan tata kota nih ya, urbanism berat, ngomonginnya sampah, ngomonginnya polusi segala macam. Ternyata obesitas pun juga. Tapi nggak cuma obesitas yang karena walkability-nya doang, tapi juga karena obesitas makanan-makanannya nih. Gue baru tahu. Kita bahas lagi next video yang seru-seru. Adios, famos, no homo.